Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Miss Marlin berharap anak-anak tetap sehat bersama dengan keluarga ya. Nah anak-anak, pagi ini kita mau belajar mata pelajaran agama. Miss Marlin mengajak kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pelajaran kita. Yuk kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kami mau memulai semua aktivitas kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, terlebih khususnya Tuhan, kami mau belajar. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, kepintaran daripada Tuhan, agar kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan masuk di pembelajaran 11 ya, dengan tema Terima Kasih Tuhan. Nanti anak-anak bisa membaca di dalam Lukas 12 ayat 5 sampai 7. Anak-anak, kita akan masuk di bagian pertama, yaitu pemeliharaan dimulai dengan mengenal secara tepat. Nah, pemeliharaan adalah kegiatan Allah yang tidak pernah berhenti. Pemeliharaan terjadi secara terus-menerus oleh rahmat-Nya dan kebaikan yang melimpah terhadap semua ciptaannya, terlebih lagi manusia. Jadi anak-anak, pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Terkhusus untuk manusia, pemeliharaan Allah itu berupa mengatur kehidupan setiap manusia, memimpin bahkan memerintah kita untuk melakukan kehendak-Nya, yang tentu membawa pada manfaat yang besar bagi kita. Pemeliharaan Allah bagi manusia terwujud dalam keterlibatan Allah secara terus-menerus dengan manusia sedemikian rupa, karena Dia mau menjaga keberadaan manusia dan memelihara semua sifat-sifat baik yang dimiliki sebagaimana ketika Allah menciptakan kita. Jadi Allah itu selalu memimpin dan mengatur seluruh kehidupan kita. Itu adalah bukti pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Anak-anak, kita akan masuk di bagian B, cakupan pemeliharaan Allah. Nah, ada beberapa bagian. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup. Allah mempertahankan kelangsungan hidup ciptaannya, terkhusus manusia. Ini merupakan aspek pertama pemeliharaan Allah. Kita bisa melihat bentuk pemeliharaan Tuhan dalam kejadian-kejadian sederhana dalam hidup kita. Contohnya, kita bisa mendapatkan kesehatan, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Allah peduli pada sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan anak-anak-Nya. Kita dipedulikan dan diperhatikan oleh Allah. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 27-32 bahwa Allah memperhatikan lebih dari segalanya. Jadi anak-anak, Allah memperhatikan kita lebih dari segalanya. Kita mau lihat poin yang kedua, menyediakan kebutuhan. Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru banyak sekali menjelaskan tentang pemeliharaan Allah yang menyediakan kebutuhan ciptaannya. Dalam Bilangan 21 ayat 16b diceritakan bahwa Tuhan menyediakan air bagi bangsa Israel ketika perjalanan umat Israel ke daerah Moab. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir bahwa Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita, asalkan kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan memberikan kita tepat pada waktunya. Bayangkanlah kebaikan Allah mampu menyediakan kebutuhan hidup melalui alam dan lingkungan hidup. Allah menyediakan musim bagi kebutuhan di bumi, menyediakan dan memberikan makan dan minuman bagi manusia serta binatang. Nah, anak-anak, Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan manusia. Anak-anak bisa membaca dalam Filipi 4 ayat 19. Khususnya kepada manusia, Allah menyediakan kebutuhan bukan saja jasmani, melainkan kebutuhan rohani.
Jadi anak-anak tak percaya bahwa segala sesuatu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang ketiga, mengatur seluruh ciptaan. Terang dan gelap datang pada waktunya. Benda-benda langit tidak pernah jatuh dari tempatnya. Hewan dan tumbuhan beranak pinak. Rantai makanan juga terjadi secara teratur. Pemeliharaan Allah juga mencakup, mengatur atau memerintah ciptaannya, termasuk manusia dan lebih khusus orang yang percaya. Bagi kita orang percaya, Allah mengatur atau memerintahkan hidup kita melalui firman-Nya. Anak-anak, kita sudah melihat bagaimana Allah mengatur, menyediakan, dan juga menjaga keberlangsungan hidup kita serta ciptaan lainnya. Segala sesuatu, baik itu ciptaan secara umum maupun manusia, ada bagi terlaksananya rencana yang kekal dan mulia. Kita sebagai makhluk ciptaannya harus mengakui dan menyadari bahwa apapun yang terjadi di dunia ini pasti terjadi karena itu adalah perkenanan dan kehendak Tuhan serta dalam pemeliharaan Tuhan. Kita patut menyadari dan mensyukurinya. Anak-anak, kita bersyukur bahwa Tuhan bisa mencukupkan segala kebutuhan kita. Hidup kita, kesehatan, kekuatan, itu semua karena Tuhan. Nah, anak-anak, sampai di sini saja materi kita, tetapi Miss Marlin memberikan tugas, tuliskan peristiwa-peristiwa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupanmu. Silakan anak-anak tuliskan. Ada banyak sekali pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak silakan menuliskan, nanti kirim ke Miss. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Shalom. Anak-anak, kita sudah selesai belajar untuk hari ini. Semuanya kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan ya. Semua kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan selama kami belajar. Kiranya Tuhan terus menolong, berkati kami. Biarlah apapun yang kami pelajari hari ini, kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati semua. Kiranya Tuhan terus memberikan kami kesehatan daripada Tuhan agar kami tetap sehat. Berkati juga setiap orang tua dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan menolong, memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.